Lanjut lagi ke episode 2 dari trip naik bus Kramat Jati Surabaya ke Jakarta via Pantura. Kita akan mencoba menjelaskan lagi apa yang belum kita sampaikan di episode sebelumnya tentang bus Cap 3 Telur ini. Karena tiap episodenya akan terus mengalir untuk informasi yang bisa kita sampaikan. Di episode ini kita akan full melintasi jalur balap dari Pantura Jawa Timur. Gak ada lagi pemandangan bus akan menyusuri jalan tol. Karena dari Tuban, Rembang, Lasempati, Kudus belum ada jalan tol yang bisa dilalui. Jadi pas banget buat kalian bisa nostalgia dengan video kali ini. Kualitas driver juga menjadi idaman banget. Berani seliat-seliut di jalanan tapi jarang banget menyalakan klakson. Driver bus malam banget pokoknya. Alasan Kramat Jati masih bertahan di rute Pantura juga akan kita jelaskan kenapa bus ini masih menjadi idola dan kuat jalan setiap hari. Padahal kita ketahui beberapa bus sudah off di jalur ini seperti PO Haryanto, Safari Dharma Raya, Pahala Kencana, Malino Putra, Kemenangan, hingga Jawa Indah. Beruntungnya dulu kita sudah pernah menayangkan trip naik bus Pahala Kencana yang lebih dikenal dengan drama sinetronnya Mbak Habibah, si emak-emak yang bawa banyak bekal tapi IMT nggak ditawarin sama sekali. Endingnya juga klimaks banget ketika IMT disemprot penumpang gara-gara masalah kursi dan berakhir dengan bapaknya siapa sih yang kebelet boker dan bikin gaduh di kabin selama di jalan. Setelah video itu tayang, gak lama setelahnya ternyata Pahala Kencana harus menyerah di rute panas ini. Dan sekarang yang tersisa hanya ada beberapa bus yang jalan tiap hari seperti bus Kramat Jati, Gunung Harta, dan Medalimas. Sedangkan yang gak jalan tiap hari masih ada Pandawa 87, Lorena, dan Karina. Kramat Jati memang jalan dua rute dari Surabaya ke Jakarta, satu via Trans Jawa dan satu via Pantura. Untuk armada, jika kalian beruntung maka akan dapat bus yang berbodi terbaru dari SR3 Laksana. Ya meskipun hanya ganti baju saja alias ganti casing dan masih memakai sasis atau mesin yang sudah dipakai lama oleh bus Kramat Jati itu sendiri. Pokoknya tetap sambat, jangan semangat. Kita malah ke pacar. Bocah lorong kok. Ayo malah pergi kepala dia. Minggir bau minggir. Jadi cuma bermacam bau ini pacar. Dan bocah lorong ya. Mas ayo mancing jadi pacar ya. Oh belum kok. Bocah muda belah. Maju montang jadi gunting ini. Pacar bersama dengan terang. Iya, saya ngerti lagi. Belum nyontok bola. Orang lain. Marah-marah.
Menyisir jalanan Tuban sore hari merupakan makanan biasa bagi bus yang masih terus menggerus rute Pantura lama dari Jawa Timur. Sejarah Tuban berasal dari bahasa Jawa yang berarti keluar airnya. Tuban adalah gabungan dari kata metu banyune. Tuban juga mempunyai julukan kota wali. Disebut kota wali karena pada zaman dulu Tuban merupakan titik pusat penyebaran agama Islam di Nusantara oleh Wali Songo. Hal itu dibuktikan lewat banyaknya makam wali, termasuk makam Sunan Bonang. Buat teman-teman yang sudah sering wisata Wali 9 ataupun Wali 5 pasti sangat hafal dengan daerah Tuban, karena pasti salah satu tujuan ziarah wali akan menuju ke Tuban. Makam dari Sunan Bonang sendiri terletak pas di tengah kota dan dekat dengan alun-alun dan Masjid Agung Tuban. Di sana juga banyak terdapat berbagai toko oleh-oleh khas Wali Songo seperti baju, kurma, dan dodol di sepanjang jalan dari pintu masuk menuju area makam. Tuban semakin terkenal ketika viralnya kasus ratusan petani di Tuban mendadak tajir, mendapat 26 M dan borong mobil. Ratusan petani tersebut mendadak kaya setelah menerima pembayaran pembebasan lahan dari Pertamina untuk proyek New Grassroots Refinery atau NGRR. Setidaknya ada 225 warga yang menerima pembayaran pembebasan lahan. Kebanyakan dari mereka adalah para petani. Tuban sendiri merupakan bagian perbatasan antara Jawa Timur dengan Jawa Tengah. Ingat Tuban pasti ingat dengan toa atau legen yang berasal dari bunga siwalan. Bisa dibilang Tuban adalah surganya toa. Toa sendiri adalah jenis minuman beralkohol yang juga disebut sebagai arak tradisional hasil racikan masyarakat pesisir. Untuk kulinernya, Tuban terkenal dengan rajungan kepiting yang mudah ditemukan di sepanjang pesisir pantai. Jika kalian naik bus malam yang masih menggunakan jalur Pantura, otomatis kalian akan melewati Tuban dan biasanya kebanyakan bus malam dari timur ke arah barat pasti rehat makannya ada di sekitaran Tuban dan Rembang. Sebut saja kalau zaman dulu ada Pahala Kencana, Malino Putra, Lorena, Karina, Medali Mas, dan Gunung Harta ada di rumah makan Taman Sari. Untuk PO Haryanto zaman dulu ada di rumah makan Simpang Raya Tuban. Kemudian ada Mawar, Slamet Jaya, Kramat Jati, Sari Indah, Jawa Indah, Setia Bakti, Kemenangan, dan Safari Dharma Raya ada di rumah makan Mitra Rembang. Tapi untuk trip kali ini kita akan melihat pengalaman berbeda dari naiknya IMT dengan bus Kramat Jati ini. Pokoknya jangan lupa bawa promah kalau naik bus KD yang via Pantura. Karena selain jaraknya yang paling jauh, bus ini juga dipacu sangat feminim di jalan. Ngatu gataran kayak ketek. Dodol. Dodol. Apa? Ya? Dodol. Iya. Ya, garam ba. Orang mau sedok men tak buka iku kok. Ya ora. Kok sih ya, Pak. Laman
Mustang gue mau nggak kayak Semarang. Ya ya macet ya. Ini yang mau ngarep kan masih nong jok. Gue nggak banget nong. Yang ada yang Mustang tuh. Salah apa? Ya. Jam berapa kan? Gue mau pas ini mau males banget. Bang tangi buat gue bayar. Banyak nguyan tak berupaya ya. Kamu bang tangi gitu pak. Kayak walau itu, bang tangi bos bugar, orang sopan lah.
belakang biar nang aku orang sepiraku ya tapi ono malam ya tak cekek omah. Malah open peluru gak di supir ya Pak ya. Jadi nggak harus beragu Pak. Nggak harus beragu. Iya. Bang biasa loh. Biar kalau kati orang ngasih lah ya. Aku ada emang yang itu Pak ya. Boleh aku ora tahu doang. Ya dong, yang itu loh Pak. Kira-kira tentang isi lah ya Pak ya. Cekak lama. Iya. Kalau aku kan lama lah Pak. Jadi ngisi. Kalau kan orang anu sih anu. Tahu Bang. Yang pakai teka udes. Terus kamu sih sama Mbak orang kata orang terus enggak kamu banyak. Bagaimana terus? Iya sih ngomong tolong apa man? Bayarnya ngurus sama itu bodoh. Apa yang kamu jatuh bayarnya ora? Bagaimana Mbak? Ora Mas. Kok kamu bayar kalau ngomong itu guys. Bayarnya ora wes masih. Nanti nyamuk itu bayar pas kalau kita Iya. Kudu sing jatuh. Aja Mas ya Gus. Aku laporan yang apa? Bayarin orang Mas. Bisa orang bisa sih. Si kadang-kadang apa kayak mati kayak. Ya mesti loh, ya. Bayari siapa metik yang ngerti Pak belum Mas Bang iki yo dia metik air Pak anak saya di 96 Iya. budak Nah iya mati. iya kan coba bayar sudah mau ya kayak mau ikut ngerti sih bus kita belum kayak itu Pak bayar itu siapa Pak bayar Pak bisa masih Pak ya iya sama berapa Mas masuk tenan ya Pak ganti di barinya Mbak boleh di Terus kan yo lurus aja. ya tuh jalan ke laut itu lurus jatuh laut dan mana Baik direktur. atau jatuh pun atau Pokoknya ora aku wis derek lah kon aku. untuk gue ya lucu lah untuk semua barang semua Iya. masuk pantas ya loh jangan sama guys nama sama mas aja buruk tok sih ya kita udah angel pengeluru itu toh Saat gelap selimuti kau cahaya yang ku cari, kau sungguh sanggup menerangi jalanku. Di mana aku melangkah, di sana kau beri arti. Setelah membahas sedikit tentang Tuban, sekarang waktunya kita menyisir jalanan dari Rembang. Rembang sendiri sudah bagian dari Jawa Tengah. Dan jika kita ingat Rembang, pasti ingatan kalian adalah pejuang wanita R.A. Kartini. Karena makam dari R.A. Kartini ini ada di Rembang. Kabupaten Rembang punya beberapa julukan, di antaranya Kolanya Jawa atau The Kola of Java, dan biasa disebut dengan kota garam karena mayoritas mata pencaharian warga lokal adalah petani garam. Selain garam, Rembang juga dikenal dengan pondok pesantren modern. Jadi jangan heran kalau lewat jalanan Rembang banyak sekali ditemukan santri-santri nongkrong di pinggir jalan. Kabupaten Rembang memiliki banyak pondok pesantren yang dihormati di Jawa Tengah dan sering dikunjungi para petinggi negara untuk meminta nasihat dan petua. Jika naik bus malam via Pantura, jangan heran kalau sudah sampai di sekitaran Rembang, Pati, Kudus sering terkena macet panjang. Karena memang jalur Pantura di sini sering sekali ditemukan perbaikan jalan yang mengharuskan buka tutup jalur maupun ditutup total. Makanya kalau kalian sering dengar kenapa nggak ada bus Surabaya Semarang yang jalan dari Semarang.
Itu karena bus-bus banyak kehabisan jam di jalan dan kebanyakan akan putar balik di sekitaran Rembang dan langsung putar arah kembali ke Surabaya. Tapi namanya nostalgia Pantura. Hal semacam inilah malah yang bikin kangen jika kalian memang benar-benar ingin mengulangi naik bus zaman dulu. Lewat Pantura, kena macet, ngeblong jalur lawan adalah sesuatu yang gak bakal bisa dilupakan. Tapi IMT saranin kalau memang tidak ada keperluan yang mengharuskan lewat Pantura, seperti memang rumah atau tujuan kalian adalah Pantura, kalau memang mengejar waktu sampai di tujuan, mending pilih yang bus malam via full tol Trans Jawa biar nggak ngeroeng di jalan karena padatnya arus lalu lintas di jalur Pantura. Tapi kalau kalian memang gabut seperti IMT yang tujuannya hanya ingin menggambarkan ulang suasana aspal Pantura, bisa dicoba dengan salah satunya mencoba bus Kramat Jati divisi Jakarta yang satu ini. Cinta dalam hati kau yang miliki takkan terganti. Akhirnya servis makan juga ya. Ternyata ini saya baru tahu kalau Kramat Jati udah pindah di Tegal Mulyo ya. Kalau dulu kan sebelumnya kan kita pernah nyoba itu bukan di sini. Di mana gitu lupa. Nanti saya kasih narasi aja. Sekarang jam 7 malam ini servis makan kita di daerah Rembang, rumah makan Tegal Mulyo. Kalau teman-teman yang udah nonton Sari Indah itu, waktu IMT naik Sari Indah kita makan di sini juga kan. Halo teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Inspirasi Madep Tembok. Nah, suasana kayak gini tuh ada bus Surya Bali juga, dia mengarah ke arah Denpasar. Kita dikasih kupon kayak gini. Langsung masuk aja. Cuman 11 sih tadi penumpang dari mana? Kramat Jati. Kramat Jati. Langsung masuk ruang pelayanan. Oh, iya. Amit. Lupa kuponnya. Oh, jadi kalau yang bis papas kan di luar, tapi kalau bis malam ambil sendiri. Kayak gini. Oke, nanti saya lihatkan kalau udah ambil ya. Kita makan dulu. Jadi untuk makan malam ini kayak gini ya. Itu jadi untuk lauk beratnya itu dikasih mangkok sendiri sama kuah sendiri. Kita tadi ambil nggak tahu itu apa, daging apa balungan apa itu ya. Untuk yang di piring nasinya itu ada cuman sayur, terong sama tempe. Bedanya tempe apa dadar jagung. Saya ambil tempe. Untuk lauk beratnya ini beda-beda tadi sayurnya. Saya ambil ini nggak tahu ini apa ini. Daging mungkin ya. Kalau nggak balungan. Minumnya es teh manis. Pilihannya ada es teh manis sama teh tawar hangat. Oke, kita makan dulu. Nah, kita udah selesai makan ya. Ini posisinya ada bis kita sama bis Surya Bali. Alhamdulillah kenyang ya. Ini Surya Balinya mau berangkat, tadi udah dipanggil. Dia ke arah dari Jepara ke arah Denpasar. 28 seat. Wah, kapan-kapan kita coba lah ya. Dia pakai 1626. Dan untuk servis makannya dari Kramat Jati sendiri, Mimin saranin kenapa tadi pelanggannya kok satset habis turun langsung cari makan. Ternyata memang dipasin ya jumlah penumpangnya berapa, lauknya berapa. Jadi kalau kita terakhir kayak IMT tadi ngevlog dulu, dapatnya ya terakhir. Jadi saya saranin kalau mau naik Kramat Jati itu servis makan di sini di Tegal Mulyo Rembang ini, langsung turun cari makan aja. Lauknya soalnya kadang dipaskan. Jadi takutnya kalau terakhir kan lauknya habis tinggal tahu tempe. Tapi untuk rasa makanannya istimewa banget ini. Cuman ya beberapa ada kayak terong sama tempenya terlalu keras kayaknya mungkin udah digoreng berapa kali, kalau enggak ya gimana ya. Terus Surabaya udah jalan. Oke, kita ngudut dulu ya. Kita ngulangi lagi dulu. Kita di sini ada pelayannya namanya Mbak Aini. Waktu kita naik Sari Indah Red Devil, tapi tadi saya cari udah nggak ada. Suasananya kayak gini. Ini tinggal bis kita sendirian. Penumpangnya satset. Wah, habis ngudut langsung masuk lagi, padahal belum berangkat. Santai dulu lah. Tetap sahabat, jangan semangat. Sepertinya rumah makan Tegal Mulyo ini rumah makan idaman IMT banget. Sering banget IMT nangkring di sini semenjak mencoba dunia per-YouTubean waktu bareng Sari Indah hingga sekarang juga masih sering nangkring di sini.
Ternyata bus Kramat Jati juga pindah untuk servis makannya di sini. Padahal awalnya IMT kira bakal sama seperti yang lain di sekitaran Tuban atau sama seperti zaman dulu, yaitu di Mitra Rembang. Mungkin bagi penikmat bus Kramat Jati sudah paham, tapi bagi IMT maupun yang baru menonton video ini juga pasti bakal baru paham ternyata Kramat Jati rehatnya di rumah makan Tegal Mulyo Rembang. Hal inilah yang membuat Kramat Jati masih terus menjadi idola di jalur Pantura untuk rute Surabaya ke Jakarta karena memang servis makannya beda dari yang lain. Untuk beberapa bus yang rehat di sini sekarang bertambah banyak. Bisa dibilang ada Sari Indah Surabaya Jakarta, Sinar Mandiri Mulia Surabaya Semarang, Surya Bali Jepara Denpasar, Harapan Kita Probolinggo Surabaya Cirebon. Bahkan kadang bus Lorena atau Karina juga rehat di sini kalau start dari barat ke arah timur. Ini pengalaman pertama IMT makan di rumah makan ini, tapi di ruangan yang bagian dalam. Karena sewaktu bareng Sari Indah dulu kita makan di ruang kru, dan pernah juga di ruang makan tapi yang bagian luarnya. Berarti dipisah antara servis makan dari bus malam eksekutif dengan bus batas ataupun bus sabut jagat. Waktu bareng bus Karina Pangeran Tabot kita juga makan di ruang kru. Jadi nggak tahu kalau ada ruangan khusus di dalam rumah makan ini yang khusus bus malam eksekutif. Malam ini baru ngerti setelah mencobanya sendiri naik bus KD ini. Untuk bus Kramat Jati yang jalan reguler, sekarang hanya tersisa bus Kramat Jati yang divisi Jakarta saja. Untuk divisi Bandungnya sudah lama off dan hanya fokus untuk bus pariwisata saja. Sedangkan untuk bus KD yang sering ketemu di jalan itu merupakan bus KD divisi Jakartanya. Kita dulu juga sudah pernah mencoba bus KD Jakarta ke Surabaya, tapi untuk servis makan malah dapat nasi kotak yang dibagikan di sekitaran jalan tol Cipali. Dan ketika sampai di Rembang juga tidak rehat di rumah makan Tegal Mulyo ini. Mungkin karena kalau start dari barat masuk ke Rembang sudah dini hari, jadinya bus lanjut terus sampai ke arah Surabaya. Siap. Udah ya. Mau rokok nggak nih? Waduh. Oh, berarti sehat nih, sadar ya. Jangan tak sok bisa apa lagi? Ranjang. Tak cukup. Ini ngesok sahur dhuwur, tangi hilang. Yang mencari sama ini sudah lewat kok gak mampir. Lalai. Waktu melo Mbak. Mampir. Yang titip-titip apa-apa nih. Mojok titip bagus. Nah, gue kayak anak aku lah ya. Belum mana Mbak? Belum. Ayo rumah. Kayak titip na Yuni nak kalau dibulan ya. Tek na. Belum kamu dibuang bagus ya. Rumah lapat mana? Paling kan. Kejauhan mana? Lapan. Miskin sering mana ini? Tanggal 29 anak berangkat. Ada bawah. Pasti terus kok ini ya orang mesti ya.
Nah.